234, episode 44 penipu, 2. Kamu, mungkin pada waktu itu. Saya melihat ekspresi para Dokaebis yang gemetar dan mengingat beberapa kenangan buruk. Bio yang melayang di sampingku juga mengerutkan kening. Wajar baginya untuk marah. Ini adalah Dokaebi di balik tragedi, bencana Shin Yosung ke-41. Namanya, apakah itu Paul? Saya pikir dia akan pergi ke api penyucian dan dihukum berat. Hukuman biro itu seperti memukul kapas. Jenis hukuman apa yang bergabung dengan tim pembangunan kembali murim? Kau kehilangan banyak berat di wajahmu sementara aku belum melihatmu. Kuoh. Kamu adalah Dokaebi perantara saat itu. Sekarang kamu, kelas bawah. Petik 2. Kamu. Saya melihat kegelisahannya dan merasa ingin meminta hak pertemuan solo untuk memukulnya lagi. Kisah orang ini dipukuli, apakah orang pintar membacanya dengan baik? Berhenti dan mundur, Paul. Dokaebi lain bergerak maju atas nama Paul yang tidak dapat berbicara. Apakah Anda Kim Dokja? Saya melihat lebih dekat dan Dokaebi ini juga akrab. Saya pernah mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya. Tunggu, orang ini. Apakah itu kamu? Orang yang bekerja di bawah Bihyung. Nama, petik 2. Yongki, memang, kamu adalah Kim Dokja. Dokaebi itu menyambut saya dengan gembira. Aku ingat samar-samar, dia adalah Dokaebi yang bertanggung jawab untuk sub-saluran di bawah Bihyung. Aku mendengar desas-desus bahwa kau masih hidup. Saya tidak berharap melihat Anda di tempat seperti ini. Apakah Bihyung baik-baik saja? Dia tampak suram setelah kamu menghilang. Saya merasa sedikit menyesal bahwa Bihyung telah menjadi depresi. Orang itu Bihyung pasti menyukaiku. Apakah kamu tidak membersihkan dengan baik? Anda sebelumnya bahkan tidak tahu cara memperbarui skenario. Petik 2. Itu adalah kisah yang memalukan. Saya sekarang adalah Dokaebi perantara. Dia adalah Dokaebi perantara. Orang ini adalah bagian dari skenario semenanjung Korea sehingga Bihyung pasti menerima promosi berkecepatan tinggi. Rasanya seperti banyak waktu telah berlalu tetapi sudah kurang dari 1 tahun. Omong-omong, Dokja, apa maksudmu dengan menjual skill? Yongki memperhatikanku dengan mata tenang. Tidak peduli apa, seorang Dokaebi adalah seorang Dokaebi. Saya tidak bisa tenang. Aku benar-benar serius. Aku akan membujuk Breaking the Sky Sword Sein untuk menjual keahlianmu. Petik 2. Bagaimana Dokja? Aku punya cara. Keterampilan apa yang Anda butuhkan? Sunpo Phoenix Merah. Atau 100 langkah tinju yang saleh. Petik 2. Kami sudah memiliki 100 langkah tinju yang saleh. Yang kita butuhkan adalah The Breaking the Sky Swordsmanship. Yongki mengangguk pada kata-kataku. Seperti yang saya pikirkan, The Breaking the Sky Swordsmanship. Itu adalah nama yang diberikan kepada Breaking the Sky Sword Science Breaking the Sky. Salah satu keterampilan peringkat teratas dalam murim pertama yang didambakan siapapun adalah Yo Jong Hyuk's Breaking the Sky Swordsmanship. Aku merasakan Breaking the Sky Master menggeram di sisiku dan dengan cepat menyetujui. Baik, saya akan menjualnya. Tidak, saya tidak akan menjualnya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. The Breaking the Sky Master menatapku dengan mata yang tidak masuk akal. Yongki heran. Benarkah? Sebaliknya, bantu aku 2 sebagai gantinya. Yang pertama, letakkan Breaking the Sky Swordsmanship sebagai hadiah untuk skenario yang akan segera Anda buka. Petik 2. Aku tersenyum melihat ekspresi bodoh Yongki. Apakah dia pikir aku hanya akan memberinya pedang ilmu pedang Breaking the Sky? Apakah kamu tidak akan segera membuka skenario, kompetisi seni bela diri? Pedang setan hitam termasuk di dalamnya. Petik 2. Bagaimana kamu tahu? Mengapa kamu begitu terkejut? Kamu selalu melakukan ini. Ini adalah skenario reguler untuk murim. Pedang murim yang berharga akan muncul dan kerumunan besar orang akan memperjuangkannya. Petik 2. Itu benar tapi, bagaimana kamu tahu tentang pedang setan hitam? Bagaimana saya tahu? Kompetisi seni bela diri adalah skenario peristiwa yang Yo Jong Hyuk berulang kali berpartisipasi ketika ia datang ke FES Murim. Saya tidak tahu berapa kali saya membuat komentar memberitahu penulis untuk melewati kompetisi. Tidak masalah bagaimana aku tahu. Bagaimanapun, tambahkan Breaking the Sky Swordsmanship sebagai hadiah. Berikan itu sebagai hadiah utama. Petik 2. Mata Yongki berputar cepat. Itu mungkin saran yang bagus untuknya. Ada sejumlah hal terbatas yang bisa dilakukan para Dokaebis dengan teknik yang dibeli dari Breaking the Sky Sword Sein. Mereka dapat mengamankan langganan tambahan dengan menambahkannya ke skenario besar atau menjualnya dengan harga tinggi melalui tas Dokaebi. Yongki saat ini mencari tahu mana yang akan lebih menguntungkan. Baik, saya tidak akan rugi jika saya melakukan ini. Ini akan menghemat biaya pembelian teknik. Hanya. Kamu mengatakan 2 bantuan. Apa yang kedua? Aku tertawa pelan pada kehati-hatian. Dia menjadi sangat pintar sejak mencapai tingkat menengah. Kondisi kedua sederhana. Saya ingin semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam skenario kompetisi seni bela diri. Petik 2. Semua orang di sini. Mata Yongki menyipit. Dia akhirnya menemukan cara saya. Itu saran yang menarik tapi itu sulit. Mengapa? Aku tidak tahu tentang inkarnasi lain tetapi tidak mungkin menjadi Breaking the Sky Sword Sein.
Saya pikir dia akan mengatakan ini. The Breaking the Sky Sword Saint kemungkinan akan menang jika dia berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Para peserta kompetisi seni bela diri secara alami akan berkurang dan para Dokaebis akan menderita kerugian. Saya bertindak seperti sedang menghasilkan sesuatu yang besar. Lalu semua orang terpisah dari Breaking the Sky Sword Saint. Kalau begitu baik-baik saja. Kompetisi seni bela diri dalam 2 minggu. Sampai saat itu, tolong persiapkan keterampilan dari Saint Pedang Breaking the Sky. Saya menanggapi Yongki yang menunggu. Saya mengerti. Jangan lupa untuk mengundang kita ke skenario dengan tepat. Petik 2. Tentu saja. Maka aku akan segera bertemu denganmu lagi. Berikan salamku untuk Bihyung. Haha, mengerti. Mungkin dia senang bahwa semuanya berjalan baik. Yongki tertawa riang saat dia menghilang. Para Dokaebis yang mengikutinya juga mulai pergi. Paul menatapku sepanjang waktu dan aku melotot sekuat tenaga. Setelah beberapa saat, para Dokaebis menghilang dan Yang Hayong berdiri di sebelah saya meraih keras saya. Hei, apa yang kamu lakukan tadi? Jual tekniknya. Masuk kompetisi seni bela diri. Apa-apaan? Guk-guk. Pakan guk-guk. Kami tidak akan menjual teknik kami. Apa yang kamu pikirkan? Breaking the Sky Master yang bingung merespons terlambat. Itu adalah reaksi yang diharapkan. Sebenarnya, ini yang saya duga. Kim Dokja. Seperti yang diharapkan, Yo Jong-hyuk menyebabkan awan debu besar saat dia berlari dan meraih leherku. Dia mengguncang saya seperti seorang pria yang dikhianati. Aku mengepak seperti boneka kertas tanpa kekuatan dan berkata, biarkan aku bicara. Diam, apa yang kamu pikirkan? Menjual tekniknya. Petik 2. Tolong tenanglah. Saya melakukannya karena kamu. Petik 2. Apa? Apakah kamu tidak tahu apa yang baru saja kita dapatkan? Tangan Yo Jong-hyuk berhenti untuk pertama kalinya pada kata-kataku. Lalu sebuah pesan datang ke telingaku. Sub-skenario baru telah tiba. Skenario, kompetisi seni bela diri, telah dimulai. Yo Jong-hyuk membaca detail skenario yang baru saja tiba dan terdiam sesaat. Petik 2. Pedang setan hitam. Iya, kamu bilang kamu menginginkannya. Petik 2. Petik 2 Petik 2. Jika Anda melihat dari dekat, ada juga manik roh setan. Ini adalah hadiah tempat ketiga tetapi saya tidak ingat dengan baik. Petik 2. Mata Yo Jong-hyuk sangat terguncang saat dia melihatku. Dia tiba-tiba melepaskanku. Brengsek ini, kamu tidak perlu begitu tersentuh. Bagaimanapun, ia tampaknya dibujuk. Masalahnya adalah sisi lain. Aku berbalik dan melihat Breaking the Sky Sword Saint berdiri dengan ekspresi kaku. Eksistensi yang lahir dengan kekuatan dewa raksasa. Keberadaan The Breaking the Sky Sword Saint tidak berbeda dari dewa. Tidak ada yang salah dengan deskripsi dari Ways of Survival. Dia merasa sangat mengancam hanya berdiri di sana. Aku tersenyum dan melambaikan tangan. Apakah percakapan antara guru dan siswa berakhir dengan baik? Petik 2. Kamu tidak waras. Dengarkan ceritaku sebelum mengatakan apapun. Aku tidak punya waktu untuk mencampur kata-kata dengan orang sepertimu. Kabut tebal di sekitar kami menebal. Aku dengan cepat menambahkan, menghancurkan Saint Pedang Langit, tidak mungkin mempertahankan cara lama selamanya. Alis tebal The Breaking the Sky Sword Saint sangat melengkung. Apakah penting untuk menjaga prinsip non-humanistik? Bagaimana jika Anda kehilangan semua yang Anda miliki karena itu? Petik 2. Yo Jong-hyuk menatapku seolah aku sakit jiwa. Kim Dokja, jangan katakan apapun. Petik 2. Tentu saja, saya terus berbicara. Pertama-tama, kekuatanmu yang sebenarnya bukanlah Breaking the Sky Swordsmanship, kan? Anda telah meninggalkannya untuk waktu yang lama setelah mencapai transendensi. Kenapa kamu tidak menjualnya untuk sesuatu? Petik 2. Tanah di sekitar saya mulai bergetar. Akhirnya, Yo Jong-hyuk menempatkan saya di belakangnya sebagai perlindungan dan mengangkat Heavenly Sword of Gathering Cloud. Rasanya seolah-olah gravitasi seluruh wilayah diperkuat. Rasanya seperti gunung raksasa menekan bahuku. Yang Hayong dan Han Myumo bahkan tidak bisa berteriak ketika mereka tenggelam ke tanah. Kelompok itu akan musnah jika ini terus berlanjut. Guru, tunggu. Yo Jong-hyuk berteriak tetapi Breaking the Sky Sword Saint tidak berhenti. Apakah dia akan melakukan ini? Dia benar-benar keras kepala. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, telah memicu status Rasi Bintang. Percikan api muncul di sekelilingku dan tekanan gravitasi di sekitarnya untuk sementara berkurang. Aku tersenyum pada orang suci pedang langit yang terkejut. Saya mungkin memiliki badan inkarnasi tetapi saya masih merupakan konstelasi kelas naratif. Aku belum menjualnya jadi jangan terlalu keras. Kamu bersembunyi. Bagaimanapun, kamu bisa mendapatkan kembali teknik seni bela diri jika kamu memenangkan kompetisi. Anda tidak akan memenangkan kompetisi. Petik 2. The Breaking the Sky Sword Saint tampak lebih tenang dan tekanan yang dia berikan mereda. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengalahkan saya jika dia menggunakan kekuatannya yang sebenarnya tetapi dia sepertinya menganggap saya sebagai rekan Yo Jong-hyuk. Dia mengatakan kepada saya tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak akan menyenangkan jika orang dewasa bermain dengan anak-anak. Anak-anak murim jauh lebih kuat dari yang kau kira. Aku sadar. Namun, muridmu kuat. Petik 2.
The Breaking the Sky Sword Saint mengerti maksudku dan aku menepuk pundak Yo Jong Hyuk saat dia berdiri di sampingku. Akan ada Jong Hyuk di kompetisi. Yo Jong Hyuk berbalik dan menatapku dengan mata lebar. Saya tidak tahu mengapa dia terkejut. Apakah dia pikir dia tidak akan berpartisipasi? Alis The Breaking the Sky Sword Saint menggeliat lagi. Dia masih lemah. Kamu bisa membuatnya lebih kuat. Lagi pula dia adalah muridmu. Petik 2. Aku tidak pernah mengatakan aku akan menerimanya sebagai murid. Pada titik ini, Yo Jong Hyuk menatap pada Breaking the Sky Sword Saint dengan mata lebar. Bagaimanapun, guru dan siswa sama-sama tidak jujur. Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Yah, saya tahu bahwa tidak jujur itu virtual mereka. Masih terlalu dini untuknya. Jong Hyuk akan mati jika dia pergi ke kompetisi. Dia tidak berada pada level untuk bersaing dengan para master remaja itu. Aku tidak bisa sepenuhnya mendengar pikiran Saint Pedang melanggar langit karena tingkat pemahaman rendahku. Meski begitu, tidak sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Pada akhirnya, saya harus melakukan ini untuk guru dan siswa. Jika kamu menerima Yo Jong Hyuk sebagai murid, aku akan membiarkanmu bertemu klanmu. Apa artinya? Persis apa yang aku katakan. Anda belum menemukan klan Anda, benar. Petik 2. The Breaking the Sky Sword menatapku dengan ekspresi aneh. Aku tidak tahu bagaimana kamu tahu ini, tetapi klan saya telah dimusnahkan. Tidak ada dewa raksasa yang tersisa. Petik 2. Tidak, masih ada beberapa yang tersisa. Apa? Aku mendongak dan berbicara, Master of the Underworld, apakah kamu masih menonton? Hades sekarang ada di saluran saya. Saya berutang padanya untuk yang terakhir kali, jadi sudah waktunya untuk memberi salam. Namun, bukan Hades yang menanggapi panggilan saya. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, menatapmu dengan senyum aneh. Petik 2. Sudah lama, Persephone. Sial, ratu ini sulit dihadapi. Kapan dia masuk? Aku baru mau membuka mulut ketika mendengar lebih banyak pesan. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, mengatakan dia telah mendengar ceritanya. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, akan mendengarkan permintaan Anda. Seperti yang diharapkan, Persephone cepat dalam hal cerita-cerita bagus. Masalahnya adalah bahwa ratu ini tidak pernah melakukan apapun tanpa motif tersembunyi. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, mengatakan ada suatu syarat. Seperti yang diharapkan. Petik 2. Tolong katakan itu. Rasi Bintang, Ratu Musim Semi Gelap, mengundang Anda ke pesta Rasi Bintang. Pesta Rasi Bintang. Itu aneh. Apakah sekarang saatnya pesta konstelasi diadakan? Pesan Persephone diikuti sebagai jawaban untuk pertanyaan saya. Rasi Bintang, Queen of the Darkest Spring, mengundang Anda ke asosiasi gourmet. TL, Rainbow Turtle.